Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Markus 9 ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian Ia memeluk anak itu. Saudara yang terkasih, keagungan hidup seseorang menurut Tuhan Yesus adalah ketika Ia menunjukkan sikap mengasihi dan melayani orang-orang kecil, orang-orang yang dipandang hina oleh sesamanya. Tetapi yang terjadi di zaman sekarang ini terbalik. Orang yang dipandang dalam tanda kutip besar oleh dunia justru bersikap semena-mena, bersikap semaunya terhadap orang kecil. Saudara, tindakan Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah murid-muridnya dan memeluknya adalah gambaran sikap bagaimana Ia bahkan sangat menghargai dan memperhatikan anak kecil. Karena itu seorang pemimpin yang mau memperhatikan, yang mau membela hak-hak rakyat kecil adalah orang yang besar di mata Tuhan. Umumnya ketika seseorang menjadi pemimpin atau sudah berada di atas, cenderung lupa diri dan kemudian menggunakan berbagai macam cara dengan menyalahgunakan kuasa wewenang yang dimiliki untuk menindas rakyat kecil. Matius 20 ayat 25, pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Saudara, kesediaan Tuhan Yesus melayani orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tak terpandang, orang-orang rendah, orang-orang hina, justru membuatnya semakin dimuliakan oleh Bapa di sorga. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Saudara, jika Tuhan Yesus saja bersedia melayani orang-orang yang dipandang rendah oleh manusia, sangatlah tidak patut jika kita memiliki sikap yang bertentangan. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah utusan-utusan Kristus. Utusan berarti mencerminkan atau mempresentasikan yang mengutusnya. Tuhan Yesus adalah utusan Bapa. Karena Bapa adalah kasih, Dia pun menunjukkan kasih-Nya melalui sikap, melalui perbuatannya secara nyata. Begitu pula Tuhan Yesus mengutus kita untuk melayani jiwa-jiwa dan menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka. Tetapi bila kehidupan kita tidak mencerminkan Kristus hidup di dalam kita, layakkah kita disebut sebagai utusan Kristus? Saudara, sebagaimana Kristus datang untuk melayani, kita pun diutus untuk melayani. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang kami renungkan saat ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau datang untuk melayani dan Engkau mengutus kami untuk pergi dan melayani sesama kami. Siapapun yang kami jumpai adalah orang-orang yang Tuhan izinkan supaya merasakan kasih Tuhan melalui perkataan kami, melalui sikap kami. Karena itu Tuhan Yesus, mari Bapa di surga, tolong kami, setiap perkataan kami, setiap perilaku kami sungguh-sungguh mencerminkan Kristus yang ada di dalam kami. Firman-Mu menegaskan bahwa setiap kami yang hidup di dalam Tuhan wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan letakkan hati Tuhan di dalam setiap kami, sehingga kami juga melakukan apa yang Tuhan lakukan, mengasihi sesama kami, baik itu di dunia kerja, di sekolah-sekolah, di tempat pelayanan, bahkan juga di dalam rumah tangga. Ya Tuhan, tolong setiap kami supaya kami tetap menjaga perkataan kami, menjaga perilaku kami yang adalah utusan Kristus yang mempresentasikan Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Allah yang sekaligus menegur kami, memperbaiki kesalahan kami. Kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bila ku ingat kembali semua kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, membuat hatiku terkagum akan kesetiaan-Mu Tuhan yang tak pernah berakhir. Tuhan, ku bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu di hidupku. Tuhan, bila ku masih diberi waktu, ku mau hidupku untuk menyenangkan-Mu. Bila ku ingat kembali semua kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, membuat hatiku terkagum akan kesetiaan-Mu Tuhan yang tak pernah berakhir. Tuhan, ku bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu di hidupku. Tuhan, bila ku masih diberi waktu, ku mau hidupku untuk menyenangkan-Mu. Tuhan, ku bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu di hidupku. Tuhan, bila ku masih diberi waktu, ku mau hidupku untuk menyenangkan-Mu. Ku bersyukur dan
Ku mau hidupku untuk melayani. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama hampir 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.